Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan belajar pemrograman bahasa assembly untuk operasi file. Jadi saya punya kode ini, punya programnya seperti ini. Jadi ini bagian data dari sini ke bawah. Ini bagian datanya. Kemudian bagian ini adalah memprint out dari yang ini, enter your text gitu kan. Kemudian yang bagian sini adalah mengambil inputan untuk dimasukkan ke dalam sini, bagian teks ini ya. Kemudian ini adalah open file, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan bagian ini adalah untuk menuliskan ke dalam filenya. Kemudian ini adalah menutup file. Jadi kalau misalnya filenya itu sudah dibuka, kita harus tutup bagian akhir. Kemudian ini adalah exit. Sekarang kita akan bahas yang bagian open. Ini yang paling terpenting soalnya. Jadi di sini open, RDX adalah nilai permission 744. Ini sama dengan yang kalau kalian biasa dengan chmod 744. Misalnya ini kan nama file apa, atau ini 755 atau 777 kadang kan, atau 666 atau 644. Nah, permission di chmod ini sama dengan yang di open file untuk RDX nya, nilai RDX nya sama. Jadi kalau kalian menggunakan assembly untuk open file, maka RDX nya ini sama dengan yang chmod. Kalian nggak usah bingung ini diisi apa, ya diisi hal yang sama dengan kalian untuk permission di chmod. Kalau kalian belum tahu apa itu permission di chmod, kalian bisa googling, karena itu saya tidak akan bahas itu teori yang seperti itu. Itu tentang permission execute, write dan read ya, mengeksekusi, menjalankan atau menulis atau membaca kayak gitu. Sedangkan yang di sini yang paling penting adalah flagnya di sini, RSI. Jadi RSI ini adalah flag. Flag di sini ada beberapa. Kalau di sini ada dua. Flag 2 ini adalah flag untuk hanya untuk membaca tulis. Jadi kalau saya akan coba langsung programnya. Di sini kita pastikan dulu file resultnya tidak ada. Jadi di sini hasilnya akan dikeluarkan di file result ya. Jadi saya harus memastikan bahwa result tidak ada. Result sudah kita hapus ya, di sini sebelah kanan. Nah, sudah ada. Jadi sekarang kita akan assembling. Kemudian kita linking. Makanya kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang sudah terjadi baru kau bawa dia sudah biar kau puas. Nah, di sini langsung kita coba filenya. Kita langsung jalankan, dan ini kalau file resultnya itu ada, ini akan tertulis ke dalam file result. Tapi berhubung file resultnya tidak ada, maka ini tidak akan tertulis ke dalam file result. Mari kita cek. Nah, dibilang katanya result tidak ada, katanya no such file or directory. Jadi result text ini belum ada, dia tidak bisa diciptakan oleh kode kita. Sekarang bagaimana caranya biar bisa masuk tanpa kita bikin sendiri di bus ya, di selnya, di terminal. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan flag di sini
untuk menciptakan file kalau dia tidak ada file. Ini salah. Di sini. Di RSI ya, kalian jangan lupa. Jadi di RSI ini 100 itu adalah flag untuk create, untuk membuat file. Jadi kalau misalnya dia open, kalau tidak ada maka buat, kayak gitu. Perintahnya seperti itu. Sekarang kita akan save, kemudian kita akan langsung compile. Mari kita coba sekarang tes lah. Nah, mari kita lihat apakah hasilnya masuk. Nah, sekarang kalau kita lihat, padahal kita tidak menciptakan file di terminal ya kan, tapi programnya sendiri yang menciptakan filenya, file resultnya, dan dia langsung menuliskan tes lah. Nah, di sini karena di sini kita sudah berikan flag 100 di RSI. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita tambah lagi nih si kode, kita tambah file resultnya dengan kita tambah i1. Apa yang terjadi? Seharusnya di sini kan Tesla, terus kemudian setelah dari Tesla ini baru i1 ya. Apakah seperti itu hasilnya? Mari kita lihat. Ternyata hasilnya tidak seperti itu. Hasilnya adalah menimpa bagian depan dari filenya, kemudian meneruskan dengan yang tidak tertimpa. Jadi lahnya di sini adalah di sini tidak tertimpa. Dia tetap ada. Karena dia tidak menzerokan, mengosongkan filenya. Sekarang kalau misalnya kita ingin hanya i1 saja tanpa ada lah di sini. Jadi apa yang kita tulis itulah yang tersimpan di file result tanpa ada jejak dari file sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan flag 1000 di sini. Saya tambahkan flag 1000 ya. Dengan adanya flag 1000 di RSI, maka yang dilakukan adalah kalau misalnya filenya sudah ada, dia akan mengosongkan file atau mendelete file dan menciptakan kembali sehingga size-nya jadi 0, jadi panjang filenya jadi 0. Mari kita compile programnya. Dan kita coba langsung i misalnya. Apakah dia cuma i saja? Mari kita lihat apakah i saja hasilnya. Nah, terlihat bahwa hasilnya sudah hanya i saja. Jadi filenya hanya 1 bit. 2 bit mungkin ya dengan itu. Dengan enter atau apa namanya? New line. Nah, di sini 2 byte. Oke. Sekarang untuk yang transcat sudah. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menuliskan lanjutan? Misalnya kita memberikan array, jadi kan misalnya memasukkan data udah ada i1, dibiarkan i1 tetap ada. Misalnya, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita harus memberikan else. Dan itu kita akan bahas di video setelah ini. Karena ini video kayaknya sudah terlalu lama, saya tidak ingin panjang-panjang. Karena nanti yang video selanjutnya kita akan bahas tentang memberikan else ini tadi. Oke, salam pemrograman.